Ya, selamat datang. Kami dari kelompok 1 Biologi 10 MIPA 5 mempersembahkan intro masuk. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berbagai macam fauna. Ya, langsung saja ke videonya. Nah, hewan yang pertama bernama laba-laba. Laba-laba atau bernama ilmiah Araneae ini, tapi menurut Google ya, saya tidak tahu ini jenis laba-laba jenis apa gitu. Tapi yang pasti di Google tertera nama Araneae. Mereka mencari makan dengan membuat jaring antara pohon kecil dengan pohon kecil untuk menjebak mangsanya, yaitu ini belalang gitu kan. Nah, hewan yang bernapas menggunakan trakea ini biasanya hidup di rumputan sawah karena mereka adalah hewan yang memakan rumput atau herbivora. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, mereka adalah mangsa dari laba-laba dan juga si kadal bunglon ini. Nah, hewan ini berwarna coklat keabu-abuan. Biasanya kita bisa menjumpai mereka di dahan-dahan pohon, di sekitar rumah pun banyak. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Saya tidak tahu bunglon jenis ini bisa menggunakan kemampuan mimikri atau tidak. Coba saja nanti kita eksperimen. Nah, predator dari hewan ini adalah ular. Ya, terlihat di sini mereka sedang adu mekanik antara ular dan bunglon. Tinju dibalas tinju. Bukan adu mekanik yang ini maksudnya, tapi adu mekanik dalam hukum alam, yaitu makan atau dimakan. Terlihat di sini ular jenis pucuk hidung panjang atau dengan nama ilmiah Ahaetulla nasuta memenangkan perduelan. Jelas, ular pucuk hidung panjang ini berwarna hijau dan mereka berburu di sekitar pohon. Dan ini tidak akan terlihat oleh mangsanya karena mereka menyamar seperti daun. Jelaslah boy, Orochimaru kau lawan ya, tewaslah kau. Nah, beranjak dari pertarungan si bunglon dan si ular yang berujung tragis, mending kita bahas hewan-hewan lain aja ya kan, masih banyak pula gitu kan. Nah, kalian pasti udah tahu kan sama nama hewan yang satu ini ya kan, yang telurnya sering digoreng, dagingnya sering dijual ya. Hewan ini adalah hewan yang kalau kita kejar dia lari. Ya, ini adalah ayam. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur, dan kalau bertelur ini mereka berisik banget gitu kan. Nanti keculik anak kau nangis. Keren juga Bang Lasun kita ini ya kan. Dia masuk ilalang, bergerak, ayam orang hilang. Nah, kembali lagi. Ayam adalah termasuk hewan jenis unggas dengan nama ilmiah Gallus domesticus. Masih ada satu pertanyaan di benakku ini ya kan. Kenapa anak ayam gak pernah jalan sama bapaknya gitu? Kenapa selalu saja sama ibunya? Ada yang tahu? Berikutnya ada angsa atau bernama ilmiah Cygnus olor. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan hidup berkelompok. Mereka biasanya memakan tanaman akuatik, rumput-rumput, dedaunan, ataupun bahkan kadang memakan hewan-hewan akuatik. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana sih suara angsa itu, nah, suara angsa itu seperti ini nih. Cukup menyeramkan sih ya bagi orang-orang yang mempunyai kenangan buruk bersama angsa yang satu ini mungkin ya. Daripada kita bete membicarakan kenangan gitu kan, lebih baik kita beranjak ke hewan yang satunya lagi ya. Iya, siapa lagi kalau bukan abang domba kita yang satu ini ya. Hewan yang sangat sekali eksis saat bulan Zulhijjah, bernama ilmiah Ovis aries. Hewan berkaki 4 pemakan tumbuhan yang satu ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini juga termasuk hewan yang menyusui anaknya. Selanjutnya adalah kerbau, bernama ilmiah Bubalus bubalis. Mereka memiliki sepasang tanduk di kepalanya berfungsi untuk melawan predatornya. Kalau di alam bebas, kalau di sini atau di sawah, mereka mempunyai pengembala jadi aman daripada predator. Mereka termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kerbau dengan sapi dapat dibedakan dengan cara yang mudah. Kerbau lebih cenderung
berkulit gelap dan juga bertubuh besar dibandingkan sapi. Dan yang terakhir adalah kucing. Kucing merupakan hewan jenis mamalia yang memakan daging atau kita sebut dengan karnivora. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati karena tingkahnya yang lucu dan juga wajahnya yang menggemaskan. Tapi itu semua tidak berlaku untuk kucing oren. Ya, kucing oren merupakan salah satu kucing terbarbar di dunia. Mulai dari tingkahnya yang aneh dan sering berantem kapanpun, dimanapun, dan tidak jarang membuat pemiliknya kesal. Pergi bersih dan gemuk, kembali sudah kurus dan kotor. Terima kasih buat para penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Ya udah gitu doang. Bye.